Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayu. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknologi Augmented Reality Praktik di semester 3 saya, yang diampu oleh Bapak Yoga Sahria Eskom, MKOM. Jadi, saya telah kuliah selama 10 pertemuan atau setengah semester. Saya memiliki tugas yaitu membuat YouTube channel dan membuat video mengenai mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa materi saja. Saya akan menjelaskan pengaturan template face landmark menggunakan variasi objek dan titik penempatan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pengenalan Lens Studio. Yang kedua ada face landmark. Yang ketiga ada face effect. Dan yang keempat ada segmentation texture. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung saja ke pembahasan pertama. Nah, di sini ada yang belum tahu Lens Studio. Nah, apa itu Lens Studio? Lens Studio sendiri merupakan sebuah tools yang dapat membantu kita untuk membuat lens berbasis augmented reality di platform sosial media yaitu Snapchat. Gambarnya seperti ini. Nah, aplikasi desktop ini dirancang bagi para developer dan seniman untuk menciptakan serta mendistribusikan lens AR di Snapchat. Nah, Lens Studio ini dapat diunduh secara gratis untuk Mac dan Windows. Dengan panduan tools yang mudah digunakan, para pelajar, kreator, dan developer bisa menggunakan untuk berkreasi dengan mudah. Nah, Lens Studio ini juga dirancang bagi kamu yang ingin memulai berkreasi dalam animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Bahkan, seniman profesional yang tertarik menciptakan air sendiri pun bisa dibuat melalui Lens Studio. Dengan opsi tracking dan fitur seperti segmentation dan land maker tracking. Nah, kamu bisa menciptakan dunia apapun yang kamu mau. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua. Apa itu face landmark? Nah, singkatnya, face landmark memungkinkan Anda untuk melacak lebih dari 93 titik di wajah yang kita sebut dengan landmark. Template juga menyediakan fungsi tambahan untuk menempelkan objek serta memeriksa jarak antar titik untuk memicu efek. Selanjutnya, di sini ada poin-poin yang 93 titik tadi pada landmark. Nah, pada bagian sini hingga bagian sebelah sini, itu poin dari poin 0 hingga poin 16 itu berada pada bagian sini, melewati dagu. Kayaknya dari telinga sebelah kiri ke telinga sebelah kanan. Nah, tidak hanya di situ, selanjutnya dilanjutkan oleh titik 17 hingga 21 pada bagian alis sebelah kiri, dan titik 22 hingga 26 pada bagian sebelahnya. Nah, tidak hanya sampai situ, masih ada beberapa titik lagi. Di sini ada titik 27 hingga 31 pada bagian hidung, dan sisi sebelahnya 32 dan 33 sisi sebelah kanan, 34 hingga 35. Dan masih banyak dan terus berlanjut hingga ke titik 93. Nah, selanjutnya, apa itu face effect? Dari namanya saja, kita sudah bisa menggambarkan bahwa face effect itu berupa pemberian, penambahan, atau penerapan efek pada wajah. Nah, di face effect sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ada eye color, face mask, face reach, face image, face liquid, face retouch, face inset, head bending, dan face mask. Nah, kenapa saya menjelaskan face effect? Karena saya nanti akan menggunakan salah satu bagian dari face effect ini untuk
untuk penerapan yang ingin saya implementasikan. Nah, selanjutnya, apa itu segmentation texture? Segmentation texture sendiri berfungsi untuk mengubah bagian mana dari gambar yang tersegmentasi. Ubah sumber daya tekstur segmentasi yang ditemukan di panel resource. Nah, untuk melakukannya, kita tinggal pilih objek segmentasi tekstur dan di panel inspektor ubah pengaturannya. Selanjutnya, segmentation tekstur sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada portrait background, portrait hair, portrait shoulder, portrait head, dan sky. Nah, masing-masing bagian dari segmentation tekstur sendiri mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Nanti saya juga akan menggunakan salah satu bagian dari segmentation tekstur ini. Nah, ini adalah langkah-langkah pengimplementasiannya. Nah, yang pertama saya lakukan, di sini saya menambahkan scan objek terlebih dahulu. Kita tinggal ke bagian objek, klik tanda plus, dan kita cari scan objek. Nah, selanjutnya, di gambar kedua, nah nanti kan di bagian scan objek, di bagian inspektornya kan masih kosong. Nah, di bagian inspektornya itu, kita tambahkan script pintu face landmark. Kita nanti ke bagian resource, terus ada folder script. Nah, di pintu face landmark-nya kita drag and drop ke bagian inspektor scan object tadi. Nah, pintu face landmark ini adalah script utama dari template yang memungkinkan Anda untuk melampiaskan objek Anda ke satu titik atau pusat beberapa titik. Karena face landmark menggunakan ruang 2 dimensi untuk melacak titik pada wajah. Jadi kita perlu mendapatkan kedalaman setiap titik dengan bantuan komponen head binding. Nah, selanjutnya di sini nanti pada bagian inspektornya ada bagian kamera dan head binding. Nah, di bagian kamera kita sesuaikan dengan kamera dan kamera, head binding dan head binding. Script ini mendapatkan kedalaman dari head binding dan kemudian menggunakannya untuk mengubah setiap posisi titik dari transformasi 2 dimensi menjadi transformasi 3 dimensi. Nah, dengan itu, Anda harus selalu memiliki referensi kamera serta head binding pada script. Untuk melampirkan objek Anda ke landmark, cukup tempatkan konten apapun sebagai anak dari script pintu face landmark di panel objek. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya, saya nanti akan menambahkan image objek ke dalam scan objek. Nah, image objek ini untuk aset yang ingin saya gunakan. Nah, nanti kan saya menambahkan aset. Tapi aset yang saya gunakan itu belum sesuai dengan tempat yang ingin saya sesuaikan gitu. Di sini nanti saya pertama kan menambahkan aset topi. Topi kan tempatnya di bagian kepala. Nanti jika kita menambahkan image object terlebih dahulu, nanti posisi topinya itu tidak langsung berada pada kepala kita. Dia masih mencong ke sana, mencong ke sini. Sehingga kita ke bagian scan objeknya tadi, kita atur point value-nya jadi 71. Nah, jika kita lihat pada poin face landmark tadi yang ada 93 poin, nah poin ke-71 ini berada pada tengah kepala kita. Jadi, sehingga nanti aset yang saya gunakan bisa pas di tengah kepala saya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan aset yang lainnya, saya menggunakan objek face image. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, face image termasuk dari bagian dari face effect. Nah, saya akan menggunakan face image untuk
aset yang lainnya. Nah, selanjutnya saya menggunakan screen image. Nah, di screen image ini saya menggunakannya untuk menambahkan background-nya. Lalu, kan jika kita menambahkan background-nya itu, kita masukkan gambar pada mask teksturnya di screen image, nanti gambar yang kita masukkan itu masih setengah, tidak full. Sehingga pada bagian stage mode ini, sebenarnya di sini pertama fit. Nah, kita ubah menjadi fill agar background-nya kita full dengan sesuai layar. Nah, selanjutnya pada bagian ortografi kamera di mask teksturnya kita ganti portrait background segmentation. Nah, di sini untuk background-nya ya. Ini menggunakan segmentasi tekstur yang portrait background. Nah, selanjutnya pada inspektor ortografi kamera ada bagian kamera. Ini. Nah, di sini ada bagian render order. Nah, di render order ini gunanya kita harus posisikan ortografi kamera ini berada pada posisi di atas kamera, karena jika kamera yang di atas, aset yang telah kita terapkan tadi, yang kita pakai, itu nanti tertutupi dengan background yang kita masukkan. Jadi sehingga kita tukar posisinya jadi ortografi kameranya di atas, supaya aset yang kita gunakan itu tidak tertutup dengan background yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya saya ke bagian saya akan mengimplementasikan pada aplikasi Lens Studio. Nah, baik, langsung saja saya akan menerapkan pengaturan template face landmark menggunakan variasi objek dan titik penempatan pada aplikasi Lens Studio ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu kan Lens Studio-nya. Terus di sini terdapat ada search for templates. Terus kita search saja dengan kata kunci face landmark. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita pilih saja face landmark-nya. Lalu kita tunggu project-nya. Nah, biasanya tuh ini lama ya teman-teman, karena dia proses mendownload template-nya dulu. Nah, ini tampilan dari face landmark tadi, template face landmark yang kita pilih tadi. Nah, setelah itu, kita ke bagian objek, ada tanda plus. Ini gunanya untuk add new object, atau menambahkan objek baru. Kita klik saja, terus kita cari scan object, kita pilih. Lalu, pada bagian inspektor scan object kan ini masih kosong. Nah, kita tambahkan, kita kembali ke bagian resource-nya dulu. Di sini ada bagian script. Nah, ini ada pintu face landmark, kita tambahkan ke inspektor scan object tadi. Caranya kita drag and drop saja, seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu kita ubah. Nah, di sini kan ada kamera sama head binding. Di sini masih non, terus kita ubah jadi kamera dan head binding jadi head binding. Nah, seperti ini. Lalu di sini kan ada efek bawaan dari template-nya.
Di sini saya matikan saja efek bawaan dari template-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu, di dalam scan object ini, saya tambahkan image object. Caranya sama, kita ke bagian object plus itu, kita klik, terus kita search dengan kata kunci image object. Nah, seperti ini. Nah, pastikan di dalamnya scan object ini ya, teman-teman. Karena kita menambahkan scan object, image object ke dalam scan object-nya. Nah, pada bagian inspektor image object-nya ini, kita pilih kita ke bagian tekstur sini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aset yang ingin kita gunakan, yang kita inginkan gitu. Nah, di sini saya mempunyai aset topi. Langsung kita open saja. Nah, ini asetnya. Kalau kita klik OK. Nah, kan di sini posisi topinya kan belum pas ya. Jadi kita mengaturnya agar posisinya pas, agar posisi topinya pas pada bagian kepala, kita ke scan object, lalu kita value-nya kita ganti jadi 71. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, agar kan ini posisi kepalanya belum sesuai ya. Kita ke bagian scan image object lagi, mohon maaf. Nah, pada bagian scale, kita atur dulu, kita lihat. Nah, di sini kan dia jadi mengecil, mengecil, sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, setelah itu, agar topinya sedikit naik ke atas, kita ke bagian scan object lagi, terus bagian offset sini, kita atur pada bagian offset ya, di bagian tengah. Nah, kalau yang sebelah kiri kita menggesernya ke kanan, ke kiri bisa nih, seperti ini. Nah, seperti ini. Jika belum pas, kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Coba kita paskan pakai bukan sana. Jadi dia seperti ini ya, teman-teman. Mohon maaf, kameranya agak sedikit kabur. Bukan sedikit, tapi memang kabur ya. Nah, lalu selanjutnya saya menambahkan aset yang lainnya yang saya ingin gunakan lagi, tapi menggunakan face image. Nah, di sini kita ke objek lagi, kita ke tanda plus, add new object, terus kita cari saja face image. Nah, di sini. Di dalam bagian face effect tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada face image. Nah, di bagian face image ini, kita ke bagian inspektornya, di bagian tekstur, kita tambahkan aset yang ingin kita gunakan. Kita klik dulu kan teksturnya tadi, terus tampilan seperti ini, terus kita klik tanda plus, from files, lalu kita pilih
aset yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan kacamata ya. Nah, di sini kita atur saja posisinya, besar kecilnya kita atur sesuai keinginan kita. Di sini saya akan membesarkan. Nah, di sini saya akan menaruhnya pada bagian hidung. Seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Ukurannya juga saya sudah atur. Nah, coba kita lihat di saya sudah pas. Ya, bisa saya menggunakan dua kacamata. Ini udah pas posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan background-nya menggunakan screen image. Nah, kita klik lagi add object, terus kita cari screen image. Jadi ini ceritanya oke gaul ya, teman-teman. Seperti itu. Terus pada bagian teksturnya dari inspektor dari ini screen image kan ada bagian teksturnya lagi. Nah, di bagian teksturnya sini kita tambahkan background yang ingin kita gunakan. Nah, di sini sama kayak tadi caranya. Nah, di sini ada background dapur saya. Oke. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, karena posisinya itu masih sepotong-sepotong begini, kita ganti stage mode-nya ini jadi fill gitu, biar dia dapat semuanya. Jadinya seperti itu. Nah, pada bagian ini, pada bagian mas texture di ortografik kameranya ini, mohon maaf, di sini pada bagian mas texture-nya kita ubah menjadi portrait background. Caranya kita klik tadi, terus kita pencet tanda plusnya, terus di sini ada segmentation texture, terus kita pilih portrait background-nya. Seperti ini. Nah, terus di bagian render order ini, ubah posisi kameranya menjadi paling atas. Nah, kebetulan kameranya sudah paling atas ya, teman-teman. Biasanya tuh kameranya tuh ada di bawah. Nah, kalau misalnya kameranya posisinya di bawah, kita geser saja jadi paling atas. Jadi, seperti ini. Sebentar. Oh, ternyata, mohon maaf, saya salah. Ternyata ortografi kameranya harus paling atas supaya aset yang kita gunakan tadi kelihatan. Kalau kita ortografik, kalau kita jadikan kameranya di atas, otomatis kokinya tadi jadi sepotong. Nah, jadi kita tukar posisinya seperti ini. Jadi dia bisa kelihatan ya. Nah, ini deh hasilnya. Hasil dari penerapan pengaturan template face landmark menggunakan variasi objek dan titik penempatannya. Nah, jadi tadi kita menggunakan titik 71 untuk menempatkan topinya tadi. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini saya, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Maaf, ini agak seperti ini.
Oke, jadi itu tadi cara-cara atau langkah-langkah dari penerapan pengaturan template face dan mark menggunakan variasi objek dan titik penempatan. Baik, tadi adalah beberapa materi yang telah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan dapat dimengerti dan semoga bisa berguna bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rainy days may come and go, it splashes through the window. I can listen to the color, and with you it's getting